Pelajaran dari jatuhnya Sarijaya Permana Sekuritas. Pertama kali saya mengenal pasar modal dan sekuritas adalah dari Sarijaya Permana Sekuritas. Perusahaan sekuritas ini sempat berjaya dengan menjadi sekuritas terbesar kedua pada masanya, kemudian bangkrut dan izin dicabut pada 2010. Pelajaran apa yang bisa didapat? Waktu saya kuliah di Universitas Tarumanagara, ada kantor atau sekarang disebut galeri dari Sarijaya di gedung kampus. Beberapa kali saya main ke sana, bahkan sempat minta uang ke orang tua untuk buka rekening. Kalau tidak salah, minimal 25 juta rupiah waktu itu, dan ditolak. Kemudian ketika bekerja, saya menjadi semacam sales institusi di perusahaan lama. Kerjanya menawarkan jasa langganan data dan konsultasi ke dana pensiun, asuransi, manajer investasi dan sekuritas. Sarijaya ini juga termasuk salah satu closingan saya bersama dengan tim marketing. Sekitar tahun 2008-2009, Sarijaya yang sudah merupakan sekuritas top, sedang dalam proses mendirikan unit usaha manajer investasi sehingga membutuhkan data tentang reksadana. Siapa sangka, tidak lama setelah itu izinnya dicabut dan bahkan digugat ke pengadilan. Masalah utamanya pemilik perusahaan, yaitu Herman Ramli yang juga duduk sebagai komisaris utama menyalahgunakan dana nasabah senilai 300 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk transaksi saham tanpa sepengetahuan pemilik rekening, motifnya untuk menutup kerugian waktu krisis 2008. Investasi dana milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah ini mengalami kerugian sehingga tidak bisa lagi dikembalikan ke pihak nasabah. Pada masa itu, Sarijaya Sekuritas adalah kasus yang sangat besar dan menghebohkan. Setelah itulah baru muncul istilah RDN dan SRE. Rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening tempat menyimpan dana nasabah, hanya bisa dipindahkan untuk kepentingan pembayaran atas pembelian saham dan bunga hutang atau denda atas transaksi margin. Subrekening efek atau SRE adalah seperti RDN tapi yang disimpan adalah efek saham. Jadi RDN menyimpan atau sumber pembayaran uang hasil jual beli transaksi, SRE menyimpan efek sahamnya. Akses sekuritas atas rekening tersebut benar-benar terbatas. Sebelum kasus Sarijaya, uang untuk jual beli saham ditransfer ke sekuritas dan efek sahamnya disimpan atas nama sekuritas juga. Akibatnya jika perusahaan berniat buruk, sistem manajemen risiko dan compliance tidak berjalan, pemilik dapat memindahkan uang dan saham secara ilegal tanpa persetujuan dan pengetahuan pemiliknya. Selain RDN dan SRE atas nama nasabah, sekarang juga ada yang namanya akses KSEI. Dengan akses KSEI, investor dapat melakukan cross-check kebenaran data saldo uang RDN dan efek saham di sistem sekuritas. Bahkan sekarang sudah termasuk obligasi, reksadana, dan semua produk pasar modal. Dengan cara ini, sekuritas tidak bisa menyalahgunakan RDN dan efek nasabah. Kenapa